Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan bahas video dari Aristo yang membocorkan rencana besar mereka. Meskipun Aristo tidak menceritakan detail rencana besar tersebut, saya mencurigai rencana tersebut ada hubungannya dengan kunjungan Ustadz Menakam Ali dan Bangkai ke Lembaga Alkitab Indonesia. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video Aristo berikut. Teman-teman, saya tidak mungkin akan cerita di sini karena memang ada misi besar yang sedang kami gagas bersama dengan guru-guru kami. Insya Allah tanggal 28 ini saya akan jalan lagi bersama dengan Maha Guru saya, Orek Menahem Ali, karena ada sesuatu yang tidak mungkin, tidak boleh saya sampaikan di sini, sebab itu sifatnya rahasia gitu. Dan insya Allah itu cukup kami dan Allah yang tahu. Dan insya Allah apa yang kami lakukan semuanya untuk agama ini, gitu. Dan ada perjuangan kami yang sedang kami lakukan, insya Allah. Dan menurut hemat para guru-guru kami, ini nggak ada jalan satu-satunya selain jalan ini yang kita tempuh. Dan memang jalan ini agak sedikit beresiko, tapi bagi saya secara pribadi nggak ada yang beresiko, ya. Tidak ada sesuatu yang bergerak bisa diam, dan tidak ada sesuatu yang bisa bergerak tanpa izin Allah. Makanya para guru-guru saya itu menitipkan untuk temani mereka. Tapi insya Allah di bulan Agustus ini kita akan bisa bisa leluasa lah gitu, karena yang mendukung kita itu udah bisa terpenuhi begitu teman-teman. Nah teman-teman, tadi saya cerita ada sesuatu yang tidak mungkin kita ceritakan dan tidak akan mungkin dibuat konten, ya, karena sesuatu dan lain hal. Tapi insya Allah jika Allah restui, Allah kehendaki, ini akan jadi sejarah, ya, akan jadi sejarah. Dan insya Allah jika Allah restui, sejarah ini akan dinikmati oleh anak cucu kita nanti, gitu. Insya Allah, mudah-mudahan saya dan guru-guru saya itu diberikan kesehatan, ya. Barusan kita saksikan bagaimana Aristo mengatakan bahwa mereka mempunyai rencana besar bersama Ustadz Menakam Ali pada bulan Agustus ini. Saya mencurigai tujuan mereka datang ke Lembaga Alkitab Indonesia adalah terkait penggunaan kata Allah yang ada dalam Alkitab kita. Kenapa saya mencurigai demikian? Karena sebelumnya Menakam Ali pernah mengatakan demikian. Tapi yang masalah itu di Indonesia, yang kurang ajar itu, saya harus ngomong terus terang, yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam kitab Alkitab bahasa Indonesia, nama Allah itu diselewengkan maknanya. Makanya ini harus menjadi perhatian kita semua. Saya nggak tahu sejak mulai kapan ini harus bisa diviralkan. Orang non-muslim dilarang pakai nama itu. Sebab nama ini sudah dinista di Indonesia. Di Malaysia sudah terjadi. Dan sudah diketok palu. Kapan di Indonesia? Belum tahu. Tinggal kita mau protes ataukah tidak. Dan sekarang ini, luar biasa sekarang. Istilah kita sudah diadopsi kalau bahasa saya agak kasar, sudah dicuri. Nama Allah dicuri. Nama istilah Nabi dicuri. Istilah kitab dicuri. Istilah zakat dicuri. Tapi diselewengkan maknanya semua. Yang paling sentral istilah Allah dicuri. Tapi maknanya diubah. Jadi saya mencurigai misi besar yang akan dijalankan oleh Menakam Ali, Bangkai dan Aristo adalah untuk menuntut Lembaga Alkitab Indonesia untuk menghapus istilah Islam dalam Alkitab, khususnya kata Allah dari Alkitab. Saya mencurigai hal itu, karena beberapa hari yang lalu Menakam Ali, Bangkai dan Aristo mengunjungi Lembaga Alkitab Indonesia. Kita lagi berada di depan kantor Lembaga Alkitab Indonesia, ya, menunggu Sang Maha Guru tiba di sini.
Ustadz Kena mah sudah masuk duluan, tapi tidak ada agenda, terpaksa di luar dulu. Usir. Untuk kita mayoritas untuk kaya besar. Saya ingin ada boleh itu mungkin bisa dapat channel. Menurut saya, dengan dan tanpa kata Allah dalam Alkitab bahasa Indonesia, tidak akan merubah iman Kristen. Karena kata Allah dalam Alkitab itu bukan sebuah nama, tapi predikat, jadi tidak akan berpengaruh. Orang Kristen bisa menggunakan kata Elohim biar aman. Dan justru ini menunjukkan bahwa Tuhan kita memang berbeda. Mungkin setelah itu, Menachem Ali, Bangkei dan Aristo harus protes juga kepada orang Kristen Arab yang menggunakan kata Allah. Sejarah dan asal-usul kata Allah. Apakah kata Allah sebagai nama Tuhan itu hanya digunakan oleh umat Islam saja? Jawabnya jelas tidak. Berbagai kajian kesejarahan dan arkeologi menunjukkan bahwa kata Allah ini sudah ada jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7 di Makkah, dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama, baik monoteis maupun politeis, di Arab dan Timur Tengah kala itu. Ada banyak nama untuk menyebut Tuhan dalam tradisi masyarakat Arab waktu itu, termasuk Allah ini. Hingga kini, selain umat Islam, nama Allah juga dipakai untuk menyebut Tuhan oleh sejumlah kelompok agama seperti umat Kristen Arab, Koptik, Maronite, Melkite, Babisma, di Persia, Iran, umat Kristen Malta, dan Yahudi Misrahi atau Misrahim, bahasa Arab, Al-Masyrikiyun, yaitu umat Yahudi, asli Timur Tengah sejak era biblikal sampai sekarang. Ada sejumlah perbedaan pendapat mengenai asal-usul kata Allah, ini yang dikemukakan oleh para sejarawan dan filolog, baca, ahli bahasa Arab klasik. Ada yang menganggap bahwa kata Allah itu spontanitas saja, murtajal, diucapkan oleh masyarakat Arab, ada pula yang menganggap dari kata lah, yang berarti agung dan tersembunyi. Tetapi mayoritas berargumen bahwa kata Allah dalam bahasa Arab itu merupakan bentuk kepadatan dari kata al, seperti the dalam bahasa Inggris, dan ilah, Tuhan. Jadi, kata Allah itu artinya the God atau Tuhan yang itu. Menariknya, kata yang kurang lebih sama dengan kata Allah ini juga ditemui dalam bahasa-bahasa rumpun Semitik lain yang jauh lebih tua daripada bahasa Arab, seperti bahasa Aram dan Hebrew. Dalam bahasa Aram, misalnya, kata Allah ini ditulis Elah, Elaha, atau Allaha dalam bahasa Aram dialek Syriak yang digunakan oleh gereja Assyria di Timur Tengah, yang artinya simpel, Tuhan. Masyarakat Assyria itu kini tersebar di Suriah, Irak, Iran, dan Turki. Dalam Hebrew Bible, Tuhan juga disebut sebagai Eloah, singular, Elohim, plural, juga El. Jadi, jelasnya, masyarakat Arab yang Yahudi dan Kristen waktu itu, maupun masyarakat Arab non-Yahudi dan Kristen, juga menyebut Allah untuk menyebut Tuhan. Karena itu tidak heran jika umat Arab Kristen dan Yahudi hingga kini menyebut nama Tuhan dengan sebutan Allah. Ada banyak bukti akademik ilmiah bahwa nama Allah itu sudah biasa digunakan oleh masyarakat Arab, apapun agama mereka, termasuk Kristen dan Yahudi sebagai sesama rumpun agama Semit, untuk menyebut nama Tuhan. Orang-orang Arab dulu, zaman sebelum Islam, banyak sekali yang menggunakan nama Abdullah, hamba Allah. Bukankah ayah Nabi Muhammad sendiri yang wafat sebelum beliau lahir juga bernama Abdullah? Bukti-bukti arkeologis gereja-gereja dan kuburan tua pra-Islam di Yaman dan Yordania misalnya, seperti di Al-Jimal di Yordania Utara, juga ditemukan berbagai inskripsi bertuliskan Allah. Pada era kerajaan Himyar dan Aksum juga banyak dijumpai nama-nama Kristen yang menggunakan nama Abdullah. Seorang jenderal Kristen bernama Abdullah bin Abu Bakar yang wafat di Najran, Arabia, pada 523 M, juga terungkap mengenakan cincin bertuliskan, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Artikel ini ditulis oleh Bapak Sumanto Al-Qurtubi, Profesor Islamic Studies di Universitas di Saudi Arabia. Nanti kita akan lihat, apakah kecurigaan saya ini benar terjadi atau salah. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Aristo. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, cukuplah untuk sehari.